Selamat malam, Pak Yulis dan teman-teman. Malam ini saya, Yulita Anggraini, 2017-50541, ingin mempresentasikan proposal penelitian saya tentang managerial ownership, institutional ownership, struktur modal, dan faktor lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan. Pertama, ada pendahuluan dan latar belakang saya. Setiap perusahaan membutuhkan modal untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Setiap perusahaan ingin sekali untuk menaikkan nilai dari perusahaan itu sendiri karena hal tersebut yang akan mempengaruhi investor yang hendak menanamkan modalnya. Perusahaan dengan nilai perusahaan yang tinggi cenderung diperhatikan oleh para investor karena kemampuannya untuk menghasilkan laba yang tinggi dan kemampuannya untuk mengelola perusahaan untuk terus meningkatkan laba pada setiap tahunnya. Nilai perusahaan yang tinggi dapat mensejahterakan para pemegang saham sehingga investor akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Lalu di sini ada isu penelitian yang saya ambil yaitu dari perusahaan Wuling karena menyambut penghargaan Indonesia Most Admired CEO pada tahun 2019 dari Warta Ekonomi. Selain penjualannya, investasi sebesar 9,3 triliun rupiah Wuling dalam bentuk pembangunan pabrik lokal di Cikarang juga membuktikan komitmen produsen mobil asal Cina tersebut. Hal tersebut juga membuktikan bahwa ketika nilai perusahaan meningkat, maka investor akan mempercayakan pendanaan kepada perusahaan. Perbedaan penelitiannya yang pertama ada variabel independen. Terdapat pada variabel independen, penelitian terdahulu menggunakan 5 variabel independen, yaitu managerial ownership, institutional ownership, capital structure, profitability, dan company growth. Dan penelitian saya sekarang, saya tambahkan 2 variabel, yaitu firm size dan komite audit. Perbedaan penelitian juga terletak pada tahun penelitian. Penelitian terdahulu mengambil periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, sedangkan penelitian saya sekarang mengambil periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya ada masalah penelitian. Yang pertama, apakah managerial ownership mempengaruhi nilai perusahaan? Yang kedua, apakah institutional ownership mempengaruhi nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah capital structure mempengaruhi nilai perusahaan? Yang keempat, apakah profitability mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kelima, apakah company growth mempengaruhi nilai perusahaan. Yang keenam, apakah firm size mempengaruhi nilai perusahaan. Dan yang ketujuh, apakah audit komite mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai managerial ownership terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh institutional ownership terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh capital structure terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitability terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh company growth terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh firm size terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketujuh, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh audit komite terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yang pertama bagi perusahaan untuk memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan sehingga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bagi investor untuk memberikan informasi dalam menilai kondisi perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat ketika dalam berinvestasi. Dan yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya untuk dijadikan referensi. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Ada grand teori yang saya gunakan. Yang pertama ada teori agency, mendeskripsikan sebuah relasi antara agent dan prinsipal yang dimana perusahaan menyediakan kepercayaan kepada manajer untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan prinsipal yang mengharapkan mendapatkan dividen yang lebih tinggi. Yang kedua, ada teori keagenan, adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan manajemen untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal dengan memberikan wewenang atau sebagian pekerjaan kepada manajemen dalam mengambil keputusan tertentu. Selanjutnya ada hasil dari penelitian terdahulu. Yang pertama, managerial ownership berpengaruh negatif menurut Swastini et al. Sedangkan menurut Pasaribu et al., managerial ownership berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan lain halnya dengan Rashid yang
berkata managerial ownership tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, ada institutional ownership. Menurut Rahma berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Rashid, institutional ownership berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, ada capital structure, yang dimana menurut Pasaribu et al. Berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan menurut Swastini et al. Capital structure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan Rashid capital structure tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada profitability, yang menurut Rashid dan juga menurut Winarto berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu ada yang kelima, company's growth, berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan menurut Rashid, sedangkan menurut Swastini et al., company's growth berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lain halnya, menurut Sudiani dan Darmayanti, company's growth tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keenam ada firm size, yang menurut Pantau et al. Berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Husna dan Satria, firm size berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu yang ketujuh ada komite, yang menurut Taraha dan Asyik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Purbo Pangestu dan Subowo, audit komite tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada model penelitian di sini, yaitu managerial ownership mempengaruhi nilai perusahaan, institutional ownership mempengaruhi nilai perusahaan, capital structure mempengaruhi nilai perusahaan, profitability mempengaruhi nilai perusahaan, company's growth mempengaruhi nilai perusahaan, firm size mempengaruhi nilai perusahaan, dan audit komite mempengaruhi nilai perusahaan. Lalu ada pengembangan hipotesis, yaitu HA1, managerial ownership memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, HA2, institutional ownership memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, HA3, capital structure memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, HA4, profitability memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, HA5, company's growth memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, HA6, firm size memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, HA7, audit komite memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian yang saya gunakan. Bentuk penelitiannya itu penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat dan sifat hubungan sebab akibat. Objek penelitian yang saya pakai adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2019. Dan teknik pemilihan sampel yang saya pilih adalah purposive sampling. Lalu ada kriteria pengambilan sampel. Yang pertama, perusahaan non-keuangan yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai dengan periode 2019. Yang kedua, perusahaan non-keuangan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan yang tutup buku pada 31 Desember selama periode 2017 sampai dengan 2019. Yang ketiga, perusahaan non-keuangan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah selama periode 2017 sampai dengan 2019. Yang keempat, perusahaan non-keuangan yang secara konsisten menghasilkan laba selama periode 2017 sampai dengan 2019. Yang kelima, perusahaan non-keuangan yang secara konsisten memiliki kepemilikan manajerial selama periode 2017 sampai dengan 2019. Dan yang keenam, perusahaan non-keuangan yang secara konsisten memiliki kepemilikan institusional manajerial selama periode 2017 sampai dengan 2019. Lalu ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Pertama ada firm value atau nilai perusahaan, yaitu persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya atas kinerja perusahaan dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengukuran variabelnya dengan market price per share dibagi book value per share. Yang kedua ada managerial ownership, yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terdiri dari direktur dan komisaris yang terlibat secara penuh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan pengukuran variabel, kepemilikan saham manajerial dibagi jumlah saham yang beredar. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Selanjutnya ada institutional ownership, yaitu proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan pemilik lainnya, kecuali perusahaan induk atau anak perusahaan. Dengan pengukuran variabel, kepemilikan saham institusional dibagi jumlah saham beredar dengan skala rasio.
Selanjutnya ada capital structure, yaitu komposisi modal perusahaan yang berasal dari hutang dan modal dengan pengukuran variabel total hutang dibagi total ekuitas dengan skala rasio, menggunakan skala rasio. Selanjutnya ada profitability, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang dan dapat menjadi sebuah ukuran dalam keberhasilan suatu perusahaan. Dengan pengukuran variabel, laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Selanjutnya ada company's growth, yaitu kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi bisnisnya dalam pembangunan ekonomi dan industri di mana perusahaan menjalankan bisnisnya tersebut. Dengan pengukuran variabel, laba bersih periode berjalan dikurangi dengan laba bersih periode sebelumnya dan dibagi oleh laba bersih periode sebelumnya. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Selanjutnya ada firm size, yaitu harga jual perusahaan yang dianggap layak bagi calon investor. Dengan pengukuran variabel firm size sama dengan total aset. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Selanjutnya ada audit komite, yaitu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengawasi manajemen perusahaan. Dengan pengukuran variabel jumlah anggota komite audit di perusahaan. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, data sekunder. Yang kedua, data laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, melalui www.idx.co.id. Lalu ada uji hipotesis yang dimana PBF sama dengan alpha plus beta 1 KM plus beta 2 KI plus beta 3 DER plus beta 4 ROE plus beta 5 PP plus beta 6 SZ plus beta 7 KA plus error. Dengan keterangan PBF sama dengan nilai perusahaan, alpha sama dengan konstanta, B1 sama merupakan koefisien regresi setiap variabel independen, di mana KM managerial ownership, KI adalah institutional ownership, DER adalah capital structure, ROE adalah profitability, PP adalah company's growth, SZ adalah firm size, KA adalah audit komite, dan E adalah error. Sekian presentasi saya malam ini. Terima kasih.